Saya mau cek pasukan saya di lapangan. Mau kemana lagi Pak? Cek pasukan saya di lapangan. Nggak nyala mic-nya. Terkait untuk perlindungan dari korban sendiri dari pihak LPSK seperti apa nih? Ya, maaf. Prinsipnya kita semua turut berduka cita. Lihat ke depan Pak. Kita semua turut berduka cita dan dari kemarin kita juga sudah monitor, kita juga menurunkan tim, LPSK menurunkan tim. Hari ini juga proaktif untuk kepentingan pemberian perlindungan saksi dan korban. Intinya itu. Dah. Nanti. Ya, jadi intinya LPSK proaktif untuk kepentingan pemberian perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana dalam peristiwa ini juga. Begitu. Ada komunikasi dengan para saksi Pak? Nanti akan lebih lanjut. Intinya itu aja dulu. Kita semua turut berduka. Ya. Makasih. Ya. Pak. Nyala ini nih Pak. Izin permisi. Thank you. Baru ini. Sama sini. Bang Ocap aman kan? Hah? Lewat Pak. Sini aja. Ya Allah, kedengeran nggak sih? Itu ketuanya nih. Aman kan Bang? Nih ketuanya. Iya. Cek audio. Tadi gua pada situ lupa kasih tahu kasih dulu. Makasih. Terima kasih dulu. Ya pemirsa baru saja kita melihat situasi terkini dari rumah duka korban Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas rantis Brimob pada Kamis malam. Kita baru saja melihat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya seorang pengemudi ojek online, yakni Afan Kurniawan, yang sebelumnya meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob di kawasan Jakarta Pusat. Selain Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, pemirsa, sejumlah tokoh politik tadi juga sempat datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban tewas. Ya, baru saja pemirsa kita menyaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang datang ke rumah duka korban tewas Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob pada Kamis malam di Jakarta Pusat. Tidak hanya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, pemirsa, sebelumnya sejumlah tokoh juga telah datang ke kediaman korban tewas untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dan sebelumnya kita ketahui pemirsa bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga turut menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang menewaskan pengemudi ojek online yakni Afan Kurniawan.
Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sempat meminta maaf kepada seluruh pengemudi ojek online atas peristiwa yang menimpa rekan sesama driver. Salah satu tokoh politis yang sempat melayat atau datang ke rumah duka Afan Kurniawan, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ada juga Pasha Ungu yang juga sempat melayat ke rumah duka pengemudi ojol yang tewas terlindas rantis Brimob. Ya pemirsa, seperti kita ketahui, aksi unjuk rasa masih terjadi di sejumlah wilayah, baik di Jakarta maupun sejumlah wilayah di tanah air. Kita ketahui bahwa unjuk rasa juga masih terjadi di Yogyakarta, lalu tadi di Semarang, Jawa Tengah, dan juga Surabaya, Jawa Timur. Dan kita juga akan terus mengupdate situasi terkini dari lokasi unjuk rasa di sejumlah daerah di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, pemirsa. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa kepada pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera,
negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Ya, selain itu pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan maaf atas kinerja anggota Dewan kepada masyarakat. Puan mengaku akan berbenah mendengar aspirasi rakyat dalam membangun bangsa. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Pemirsa, News Prime akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.